Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari dan menjelajah kitab Daniel dan kita telah sampai di pasalnya yang keempat. Di episode sebelumnya, kita berhenti di peristiwa 3 pemuda dilemparkan ke tungku perapian setelah mereka menolak menyembah patung yang terbuat dari emas. Namun mereka disertai oleh sosok keempat yang tampak seperti anak Allah. Bau hangus tidak tercium pada pakaian mereka, dan ini adalah gambaran yang akan dialami oleh orang-orang setia pada masa kesusahan besar ketika mereka akan dianiaya karena tidak menyembah binatang dan nabi palsu. Namun Tuhan akan menyelamatkan mereka semua dari api kesusahan dan memperkenalkan mereka pada berkat-berkat dalam kerajaan 1000 tahun. Hari ini kita akan membahas pasal yang keempat dengan sebuah mimpi lainnya. Apakah rincian dari mimpi itu? Apakah penafsirannya? Inilah yang akan kita ketahui dengan bantuan seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai beberapa saat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita telah sampai pada pasal yang keempat. Nebukadnezar punya sebuah mimpi lain dalam pasal yang sama juga. Mohon berikan kami beberapa butir tentang pasal ini. Ya, memang pasal ini tentang mimpi kedua Nebukadnezar. Kita melihat mimpi pertama di pasal yang kedua. Mimpi pertama termasuk gagasan umum tentang zaman-zaman bangsa-bangsa Yahudi yang dimulai dengan Nebukadnezar, dan ini berlanjut hingga hari ini. Ini akan terus berlanjut bahkan setelah pengangkatan gereja selama masa kesusahan besar sampai Kristus datang dan mendirikan kerajaan anak manusia di bumi. Kerajaan ini nubuat-nubuatnya ada dalam Perjanjian Lama dan juga kitab Wahyu. Namun pasal ini menceritakan kepada kita tentang mimpi kedua kepada Nebukadnezar. Ini beritahu kita tentang karakter moral dan periode zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Faktanya, zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi dicirikan oleh para raja atau penguasa yang sombong. Inilah yang Tuhan benci. Inilah yang terjadi pada Nebukadnezar walaupun Allah berusaha dengannya dalam pasal 2 dan pasal 3. Namun sayangnya dia tidak memanfaatkannya. Saya ingat perkataan Elihu yang mengatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Sekali dalam pasal 2 dan 2 kali dalam pasal 3. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Inilah yang terjadi di sini. Karena kesombongan Nebukadnezar membuatnya seperti binatang buas karena dia ingin membesarkan dirinya sendiri, tetapi seperti yang Kristus katakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi seolah mimpi pertama adalah tentang karakter politik zaman bangsa-bangsa non-Yahudi, dan mimpi kedua adalah tentang karakter moral dari zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Dikatakan di awal pasal 4, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Adalah baik untuk menyatakan tanda-tanda dan keajaiban bahwa Allah yang Maha Tinggi bekerja untukku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa dahsyatnya keajaibannya. Kerajaannya adalah kerajaan abadi dan kekuasaannya dari generasi ke generasi. Dia memulai kata-katanya kepada semua orang yang tinggal di seluruh bumi. Dengan sebuah firman yang aneh, ia berkata, bertambah-tambahlah kesejahteraanmu. Ia menganugerahkan damai sejahtera kepada semua orang. Tetapi mungkinkah Nebukadnezar, raja yang besar itu, menganugerahkan kedamaian kepada semua orang?
Sebenarnya, sumber damai sejahtera adalah Tuhan. Alkitab dan khususnya surat-surat Paulus 7 kali menyebut tentang Allah sebagai Allah damai sejahtera. Dan tentang Kristus sebagai Tuhan damai sejahtera serta Raja damai. Tidak ada yang benar-benar bisa menganugerahkan damai sejahtera kecuali Allah sendiri, Kristus. Tetapi mungkin kita mengharapkan kedamaian satu kepada yang lain, tetapi kita tidak dapat menganugerahkannya. Tetapi yang dapat menganugerahkannya adalah Dia yang mengadakan pendamaian dan damai sejahtera bagi kita lewat darah di salibnya. Jadi damai sejahtera datang dari Raja Damai, dari Allah sumber damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Benar. Sementara orang ini yang mengirimkan damai sejahtera kepada semua orang sedang membalas dan melemparkan beberapa orang ke dalam perapian api dan gua. Tidak seorang pun dapat menikmati damai sejahtera selama waktu ini. Namun mungkin ia menuliskan perkataan ini sudah ia berubah seperti yang kita lihat di akhir pasal ini. Jadi ia sekarang memiliki perasaan lembut yang berbeda dari yang dia miliki sebelumnya, ujian yang merendahkan hati ini. Namun bagus untuk mengetahui bahwa pada akhir zaman-zaman bangsa-bangsa lain, kerajaan Kristus, kerajaan Benar. kebenaran akan datang. Ia berkata, saat ia menganugerahkan damai sejahtera, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Dia ingin berbagi dengan orang-orang tanda-tanda dan mujizat yang telah dibawa kepadanya. Mohon jelaskan tentang semangat yang Nebukadnezar rasakan ini. Perhatikanlah bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat membedakan setiap zaman. Jadi, misalnya zaman hukum Taurat dibedakan oleh banyak tanda dan mujizat yang dibuat. Apakah oleh Musa di Mesir ataupun di luar Mesir di padang gurun, atau oleh Yosua ketika dia masuki tanah perjanjian. Juga periode ketika Kristus berada di bumi dibedakan oleh banyak tanda dan juga mujizat. Lalu kedatangan Roh Kudus di bumi juga. Di sini, pada awal zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi, Allah juga melakukan banyak tanda dan mujizat. Dan ia mengatakan tentang semua itu, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Lalu ia bersaksi tentang Allah yang besar itu. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Kita berharap untuk mendengar perkataan ini dari seseorang seperti Daniel. Tentu saja Daniel menegaskan semua itu dalam pasal ini lebih dari sekali. Surgalah yang mempunyai kekuasaan, namun disinilah Nebukadnezar memperoleh pelajaran ini dan ini menunjukkan kepada kita bahwa akhir dari zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi, orang-orang akan belajar kebenaran. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar seperti yang akan kita lihat sekarang. Dia sombong dan memandang rendah, tetapi setelah itu dia akan memandang kepada Allah. Dan pikirannya akan dipulihkan. Juga akan diberikan martabat dan berkat yang sudah hilang darinya tidak hanya Nebukadnezar tetapi manusia pada umumnya ketika dia berpaling dari Allah. Raja Nebukadnezar ini berpaling dari memuji dewa-dewanya lalu menyebut Allah, Allah yang maha tinggi. Benar. Allah yang maha tinggi bekerja untukku. Benar. Nama yang maha tinggi yang berhubungan dengan Allah. Ketika ini diucapkan Nebukadnezar, perubahan apa yang Anda lihat, Saudara Yosef? Nah, yang pertama mengatakan nama ini adalah Melkisedek. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ini adalah nama yang membedakan Kristus selama kerajaan milenium. Seolah-olah Nebukadnezar di sini tahu bahwa dia bukan yang tinggi, agung, yang memiliki kekuasaan. Namun ketika ia sombong, hatinya menjadi seperti seekor binatang, sementara yang maha tinggi, yang besar, dimuliakan adalah Allah yang memberikan di sini sebuah kesaksian yang baik. Dan di akhir pasal kita akan melihat kesaksian yang paling menakjubkan dari raja penyembah berhala itu. Tetapi Tuhanlah yang menuntunnya untuk kembali pada dia. Baik, mulai dari ayat 4 dikatakan, Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepada aku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Ia memulai. Ketika ia melihat mimpi yang kedua, ia memulai dan datang kembali ke ahli nujum dan orang-orang berilmu lagi, tetapi mereka semua gagal dan pada akhirnya bertanya pada Daniel. Seperti biasanya, ia datang kepada orang berilmu dahulu, orang berilmu itu gagal, kemudian datang pada Daniel.
Mohon jelaskan tentang tahap ini. Ya, seorang mengatakan pernyataan yang benar, bahwa akhir kemampuan manusia adalah awal dari Tuhan. Ketika Anda pergi ke orang-orang yang tidak menemukan apa yang Anda butuhkan dengan manusia dan tidak akan menemukan, maka jalan manusia lapang untuk datang kepada Tuhan. Anak yang hilang, jika saja dia menemukan di negeri yang jauh, bahkan makanan babi sekalipun, dia tidak akan kembali ke ayahnya. Namun ketika tidak ada yang memberikannya, saat dia kelaparan dan hampir mati karena kelaparan, dia berpaling kepada ayahnya. Anda mungkin juga memperhatikan pernyataan Nebukadnezar mulai katakan, "Aku Nebukadnezar diam di dalam rumahku dengan tenang." Ini adalah ketenangan yang dapat lenyap yang bersifat ilusi. Sama seperti jutaan orang sekarang sedang tenang, namun perhatikanlah, dan hidup dengan tenang dalam istanaku. Jadi aku tidak kurangkan apapun, kayak sekaya-kayanya makan makanan sepuasnya. Segalanya begitu banyak, aku tenang dan hidup dengan senang. Apa yang aku butuhkan tidak, kamu butuhkan kedamaian, lalu aku mendapat mimpi. Yang mengejutkan aku, lihat betapa kuatnya pernyataan itu. Ia menjadi ketakutan, hanya dari sebuah mimpi. Ini adalah sebuah rasa aman yang palsu. Benar. Yang dimiliki orang dunia sekarang ini, saya pikir berjuta-juta orang kaya dan para petinggi tidak hidup dalam kedamaian sama sekali. Hal yang paling sederhana menakutkan mereka, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku, lalu dia berpaling kepada orang-orang, mungkin dia bisa menemukan perdanya. Sayangnya, orang-orang berilmu di Babel, serta orang berilmu di Zoan, yang benar-benar bodoh, tidak ada yang bisa menyingkapkan apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Allah yang dahsyat. Dia menulis itu dalam Alkitabnya, dan kami bersyukur kepada Allah jutaan kali karena dia memberi kita harta yang tak ternilai ini yang lebih besar dari semua harta di dunia. Ketika dia berkata, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku. Lagi pula semua sarana manusiawi telah gagal dalam hikmat. Namun dia menyebut namanya yang indah, nama ilahinya sebelum nama Kasdim Babelnya. Daniel yang dinamai Belsazar, menurut nama dewaku. Meskipun mereka mengubah nama Daniel menurut nama dewa, tetapi dia menyebutkan nama Ibrani Daniel terlebih dahulu. Ya. Apa yang Anda lihat di sini? Dia merasa bahwa dewa kafirnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak, dan mungkin lebih baik tidak memilikinya. Ketika kita baca Yesaya 46, kita menemukan dewa-dewa Babel yang dibawa dan melelahkan orang-orang yang mengikut mereka. Sementara Israel menurut pasal yang sama, Yesaya 46, yang membawa umatnya. Betapa jauh perbedaan antara seorang Allah yang bawa dan mendukung umatnya, dan membela umatnya, dan dewa yang mereka angkat dan bela. Lalu kenapa membutuhkannya? Kenapa Anda membutuhkannya? Benar. Itu hanya melelahkan. Benar. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Nebukadnezar menjadi geram ketika ia melihat 3 tawanan bangsa Yahudi menolak kehendaknya. Lalu ia memerintahkan para pelayannya untuk membuat tungku perapian menjadi 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Lalu dia memerintahkan orang-orang kuat dari tentaranya untuk mengikat ketiga tawanan itu dan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akibatnya, kemarahan raja malah menambah kekalahan pada kekalahannya. Raja mengetahui bahwa tungkunya hanya dapat melahap orang-orang yang kuatnya, tetapi tidak dapat membahayakan hamba-hamba Allah ketika Allah bangkit atas nama mereka. Bahkan ketika tungku dipanaskan 7 kali lipat, saudaraku, percayalah kepada janji-janji Tuhan dan kepeduliannya untukmu. Saudara ayat, adakah jeda waktu antara pasal 3 dan juga yang keempat? Dan jika ada sebuah jeda waktu, lalu mimpi yang terjadi dalam pasal 4, apakah Nebukadnezar memperhatikannya? Atau apakah ia mengenal Allahnya Daniel, Sadrak, dan Mesak yang ia panggil di akhir pasal 3? Lalu apakah yang terjadi dalam pasal 4? Adakah sebuah jeda waktu antara pasal 3 dan 4? Lalu mengapa dia tidak memperhatikan apa yang terjadi jika ada jeda waktu dengan apa yang terjadi di pasal 3? Dalam pasal 2 kita tahu bahwa mimpi yang dilihatnya adalah pada tahun kedua kerajaannya, dan saya pikir pasal 3 terkait dengan pasal 2. Setelah dia melihat mimpi itu, dia ingin buat patung tapi bukan membuat kepalanya saja dari emas, tetapi seluruhnya terbuat dari emas. Lalu mimpi itu, atau yang ingin saya katakan bahwa peristiwa pasal 3 adalah pada awal pemerintahan Nebukadnezar. Kemungkinan besar apa yang terjadi di pasal yang keempat ada di akhir. Jadi periode yang sangat lama telah berlalu, karena dia memerintah untuk waktu yang lama sekitar 7 tahun, Nebukadnezar.
Kemudian bertahun-tahun telah berlalu dan Allah begitu sabar, tapi sayangnya kita akan melihat di pasal 4 bahwa dia tidak belajar atau menaruh perhatian. Dia berkata di akhir pasal 3, tidak ada yang berbicara salah melawan Allahnya Sadrak dan Mesak, tetapi dia tidak menyembah Allah itu. Iya, Namun ketika kita mencapai akhir pasal 4, kita akan menemukan bahwa dia sendiri sedang memuji, memuliakan, dan meninggikan Allah itu. Sebagai akibat tidak cepat meresponi Allah, maka Allah berurusan dengannya sampai dia kembali bertobat dengan hatinya. Inilah sebuah patut tentang Allah yang berurusan dengannya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Lalu yang dia maksudkan dari pendisiplinan adalah berkat di akhirnya. baik. Dimulai dari ayat 9, ia berkata, "Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Hai Belsazar, ceritakanlah kepadaku maknanya. Karena semua orang bijak di kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkau mampu karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus." Mimpi yang sangat aneh, dan pokok persoalan serta inti mimpi itu adalah tentang sebuah pohon. Apakah pokok persoalan pohon ini dan mengacu kepada siapa? Ketika kita baca tafsirannya dan akan bertanya kepadanya, pohon yang Tuhan kulihat itu, Tuhan kulihat itu. Alkitab memberitahu kita tentang orang jahat atau orang benar dalam gambaran pohon misalnya. Orang-orang benar dalam Mazmur pasal yang pertama, ketika dikatakan tentang orang yang diberkati itu, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yeremia 17 dipersamakan dengan sebuah pohon. Juga dalam Mazmur 37, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tapi tidak diketemui. Tidak hanya individu-individu disamakan dengan pohon-pohon, tapi bahkan kerajaan-kerajaan. Seperti yang saya pikirkan dalam Yesaya 31. Dalam Lukas 21 ketika bicara tentang pohon ara dan semua pohon ketika mereka menghasilkan daun, maka Anda tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dan maksudnya dengan semua pohon bukan hanya negara Israel yang disamakan dengan pohon ara. Tetapi semua pohon, semua kerajaan. Lalu di sini dalam mimpi ini pohon adalah Nebukadnezar sendiri. Ini bicara tentang dia bahwa dia berada di tengah bumi. Dan tingginya menjulang karena ia sungguh-sungguh penguasa seperti yang kita pahami dari ayat yang pertama, yang diam di seluruh bumi. Jadi ayat 1 memberitahu kita tentang Nebukadnezar sebagai penguasa bangsa non-Yahudi atas semua bangsa di dunia. Lalu dia berada di tengah-tengah bumi. Tingginya baik, tapi sayangnya ketika manusia dimuliakan, dia tidak tahan dengan dirinya sendiri. Hanya ada satu yang bisa menjadi hebat dan meskipun itu dapat menjaga keseimbangannya, dia adalah yang tinggi, yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tentang siapa dia dalam kitab Wahyu lebih dari sekali. Anda layak menerima otoritas, tetapi ketika manusia diberikan otoritas, faktanya ini menyebabkan paranoia.
Inilah yang akan kita lihat di sini. Meskipun Daniel memperingatkannya dengan perintah dari Tuhan, tapi sayangnya dia tidak mengindahkan dan menjadi sombong dan hatinya menjadi seperti hati binatang. Saudara Yosef ayat 15 berkata, tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Di sini dia ingin mengatakan bahwa penghakiman ini bukanlah penghakiman terakhir atas kerajaan ini. Benar, seperti Nebukadnezar seperti yang kita lihat di akhir pasal ini, akan memiliki peran, rasa hormat dan kerajaannya dipulihkan dan para penasehatnya akan mencarinya. Masalah yang sama bagi manusia. Manusia direndahkan ketika dia menjadi sombong di Eden dan ingin menjadi seperti Allah. Tapi tidak selamanya Allah memiliki solusi. Jadi dia akan mengembalikan manusia kepada berkat dan kebahagiaan. Dia akan memiliki kekuasaan di bawah kedaulatan dan pemerintahan dari manusia kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Alkitab itu indah dalam kata-kata dan penggunaannya. Benar. Tidak disebutkan bahwa itu adalah penghakiman akhir, tapi itu penghakiman 7 tahun di mana raja itu berada dengan binatang-binatang buas. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, kita terima pertanyaan hadirin. Dalam ayat 13 ada kata-kata tentang seorang penjaga yang kudus. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini? Saudara Yosef mengenai ayat 13. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Apa maksudnya? Saya pikir yang ia maksudkan adalah Allah sendiri. Karena kita telah sampai di ayat 17, titah ini adalah menurut putusan para penjaga. Dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Ini dalam bentuk jamak sebagai gambaran Tritunggal Kudus. Penjaga berarti Allah yang melihat segalanya. Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Yang kudus seperti yang dikatakan dalam Habakuk 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Matamu terlalu suci untuk melihat kerajaan. Dari sini kita memahami bahwa Allah melihat segalanya dan dia terlalu suci untuk melihat kejahatan. Sementara sebenarnya ketika Allah melihat seluruh dunia, dia tidak menemukan yang lain selain yang jahat. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apa yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tak seorang Karena pun. itu penghakiman itu tidak dapat dihindari. Penghakiman terhadap Nebukadnezar tak terelakkan. Penghakiman atas dunia tak terelakkan sampai manusia bertobat dan kembali kepada Allahnya. Karena Allah adalah seorang pengamat. Karena dia adalah yang kudus, Allah melihat segalanya. Allah itu kudus, ia tidak akan mengabaikan dan bertoleransi dengan dosa. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Halo semua. Dalam pasal 4 ada kata-kata Nebukadnezar, dia berkata dalam ayat 2, Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Gelar Allah yang maha tinggi, di mana hal itu disebut dalam Alkitab? Itu ada dalam Kejadian 14, perang 4 raja melawan 5 raja, dan Melkisedek berkata tentang Allah bahwa dia adalah yang maha tinggi. Itu adalah salah satu nama Tuhan Yesus dalam kerajaan milenium. Benar, oke. Kita melihat setelah itu, ketika dia melihat mimpi itu dan dia tidak tahu maknanya dan meminta orang berilmu terlebih dahulu, lalu dia bertanya kepada Daniel, dia berkata tentang dia, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar. Dia akhirnya bertanya kepada Daniel, dan memanggil nama Ibraninya, bukan nama Kasdimnya. Nebukadnezar memulai dengan orang-orang berilmu terlebih dahulu, baru kemudian Daniel. Seperti biasa, akhir kemampuan manusia adalah awal dari pekerjaan Tuhan. Bahkan anak-anak yang hilang ketika uangnya dihabiskan melakukan semua yang dia bisa, dia kembali kepada dirinya sendiri dan kepada ayahnya. Jadi, Nebukadnezar memulai dengan cara ini, kemudian dia memanggil Daniel dengan namanya, karena dia merasa Benar, dirinya awalnya tidak dia memanggil memerlukan Daniel dewa-dewanya. dengan nama Ibraninya dalam kaitan dengan Allah sebelum dia memanggilnya Beltsazar. Benar, Baik. baik. Isi dari mimpi itu, topik dari mimpi itu adalah bahwa Nebukadnezar melihat sebuah pohon. Merujuk pada siapa itu?
Pohon secara umum dapat melambangkan banyak hal. Ini dapat melambangkan orang-orang benar, juga orang jahat seperti yang kita ketahui dalam Mazmur 1. Ini dapat melambangkan pribadi-pribadi dan kerajaan-kerajaan seperti yang kita baca dalam Lukas 21. Namun di sini dalam mimpi ini melambangkan Nebukadnezar sendiri. Nebukadnezar sendiri. Oke, Saudara Yosef. Baik, Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkatimu. Pemirsa terkasih, dikatakan tentang Allah oleh Nebukadnezar bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan juga ketika dia melihat dalam mimpi itu, dia melihat penjaga yang kudus turun dari surga. Allah adalah Allah yang maha tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi posisi orang-orang, Allah akan tetap menjadi Allah yang maha tinggi. Dia adalah yang maha tinggi yang memerintah di kerajaan manusia. Dan dia selalu yang tertinggi. Dialah yang mengawasi dan mengatur. Dia menggerakkan peristiwa-peristiwa meskipun dia tidak muncul di tempat kejadian. Allah akan tetap menjadi Allah yang maha tinggi. Namun dia juga penjaga yang mengawasi, yang melihat segalanya. Dia tidak terlelap, dia tidak tidur. Semua telanjang dan terbuka di mata penjaga itu. Jika semua orang tidak melihat Anda, Allah melihatmu. Jika orang tidak menyadari apa yang Anda lakukan, Allah melihat, Allah penjaga. Namun dia juga adalah Allah yang kudus, yang membenci kejahatan, Allah yang maha kudus, yang maha tinggi. Dia sang penjaga, yang melihat segalanya. Dia yang kudus tidak menghendaki hidupmu terdapat ketidakmurnian apapun. Bagaimana cara menyingkirkan ketidakmurnian? Datang pada yang kudus, datang pada Kristus. Yang tentangnya dikatakan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah, datanglah kepada Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menyiapkan bagimu kekudusan sah atas dasar karyanya di kayu salib. Saya akan menjumpai Anda di episode berikutnya dengan penafsiran atas mimpi yang menakjubkan ini, mimpi tentang pohon yang ditebang dan tunggulnya masih di dalam tanah. Kiranya Tuhan besertamu. لدي كل ذا اليقين بأن سيدي أمين، فإنه خير معين رفيق عمري كل حين. من مثله هناك في كل ذا الوجود، حبيب وصديق وهو رب ودود. سلام 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 عندي، سلام في المسيح. سلام 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 عندي، سلام في المسيح. في قلبي بسلام، وفي فكري سلام، لسلام نبعه شخص الحبيب. في ضيقي لسلام، وفي رحبي سلام، لسلام أن سيدي قريب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.